Halo, selamat pagi. Semangat pagi sewaktu bisa. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Dery dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 dengan materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai Mataram kuno. Oke, mungkin kalian sudah sering ya mendengar istilah dari Mataram kuno ini. Nah, Mataram kuno ini merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Republik Indonesia gitu ya, terutama pada masa pengaruh Hindu dan Buddha masih menjadi mayoritas di wilayah Indonesia. Oke. Sebelum kita lanjut dulu ya, sebenarnya nama Mataram kuno ini diberi nama oleh para sejarawan ya. Jadi sebenarnya namanya itu Mataram. Dikasih kata kuno karena ini untuk membedakan dari kerajaan yang lain, yaitu Mataram Islam. Karena memang nanti kita akan menemukan kembali ada kerajaan yang memiliki nama yang sama, yaitu Kerajaan Mataram. Namun nanti adalah kerajaan yang terpengaruh oleh agama Islam gitu ya. Makanya kerajaan yang akan kita bahas ini adalah Kerajaan Mataram kuno. Artinya bukan Mataram Islam, karena memang kerajaan Mataram ada dua. Nah, mungkin kalian masih bingung sebenarnya yang disebut dengan kerajaan Mataram kuno itu yang mana sih gitu ya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan sedikit gambaran gitu yang mungkin akan membuat kalian makin yakin, oh ternyata kerajaannya tuh kerajaan yang ini gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah melihat ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia ya. Ini adalah Candi Borobudur, merupakan salah satu candi agama Buddha terbesar di dunia gitu ya. Nah, candi ini memiliki hubungan dengan kerajaan Mataram kuno. Begitu pula dengan ini. Mungkin kalian juga sudah pernah berkunjung ke sana. Ini adalah Candi Prambanan. Tentu saja ini juga adalah candi yang memiliki hubungan dengan kerajaan Mataram kuno. Oke. Kita mulai saja ya. Jadi kalian sepertinya sudah mulai terbayang sebenarnya yang dimaksud dengan kerajaan Mataram kuno itu ada di mana sih? Mungkin kalau lihat dua gambar candi ini, kalian pasti kebayang, oh kayaknya kerajaan Mataram kuno itu ada di sekitar Jawa Tengah atau di daerah Jogja gitu ya. Dan itu ternyata sangat benar gitu ya, karena memang kerajaan ini berada di sekitar Jawa Tengah. Dan nanti pun ada beberapa wilayahnya di wilayah Jawa Timur gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya kata Mataram itu sendiri. Seperti kita minggu-minggu yang lalu ya, kita analisis kerajaan Sriwijaya itu nama artinya apa, kemudian kerajaan Tarumanegara juga artinya apa. Kerajaan Mataram kuno juga kita harus hafal, kita harus tahu sebenarnya apa sih arti dari Mataram tersebut, karena biasanya sebuah kerajaan atau sebuah negara itu punya nama kan nggak asal-asalan ya, pasti ada maknanya. Nah, Mataram itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, diambil dari dua kata. Ada kata matar dan juga am. Matar itu dalam bahasa Sanskerta mirip dengan kata mother atau ibu. Dan am itu sendiri adalah artinya tanah. Jadi kalau secara harfiah kita artikan Mataram itu artinya adalah tanah ibu. Mungkin kalian masih bingung ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya lebih dipahami Mataram itu adalah sebagai ibu pertiwi atau sebuah negeri di mana tempat berpijaknya ibu kita gitu ya, tempat lahirnya dari ibu kita gitu ya. Itu artinya dari Mataram kuno. Jadi Mataram kuno ini punya arti ini adalah negerinya ibu saya, tanah air saya gitu ya. Tanah air siapa sih sebenarnya gitu ya, nanti kita akan cari tahu kenapa namanya harus Mataram kuno, nggak kayak Sriwijaya kan artinya kemenangan yang gemilang gitu kan, keren gitu ya. Ternyata kerajaan Mataram artinya adalah negeri tempat ibu saya gitu ya. Oke, kita mulai saja langsung ke pembahasan kita hari ini. Oke, kerajaan Mataram kuno itu adalah sebuah kerajaan yang cukup unik ya, karena memang kerajaan ini berbeda dengan kerajaan yang lain. Jika kerajaan yang lain itu diperintah oleh satu keluarga, satu silsilah, kerajaan Mataram kuno ini dikuasai oleh dua silsilah kerajaan atau yang kita kenal sebagai dinasti gitu ya. Jadi dinasti itu adalah sebenarnya adalah sebuah sistem pemerintahan yang biasanya dikuasai oleh satu
garis keturunan gitu ya. Tapi di dalam kerajaan Mataram kuno ternyata kita nggak cuma satu. Nah, di wilayah kekuasaan Mataram kuno nih, jadi Mataram kuno ini perlu kalian ketahui, ini ada 2 kali periode ya. Ada periode yang pertama yaitu periode di Jawa Tengah, dan ada periode yang kedua yaitu periode di Jawa Timur. Kenapa bisa ada 2 periode kayak gini? Karena kerajaan Mataram kuno ini sempat hancur dulu yang di Jawa Tengah, nah habis itu muncul lagi di Jawa Timur. Penyebabnya apa? Nanti kita akan cari tahu bersama ya. Nah, ada dinasti apa aja sih sebenarnya yang ada di Mataram kuno yang pernah berkuasa di sini? Kita akan lihat. Yang pertama itu ada yang namanya dinasti Sanjaya. Oke, mungkin kalian pernah dengar nama orang pakai nama Sanjaya. Nah, ini adalah nama dinasti atau nama keluarga yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Terus yang berikutnya ada dinasti Sailendra, gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini kenapa sih ada simbol-simbol ini? Nah, ini adalah simbol agamanya. Jadi dinasti Sanjaya ini terkenal karena dia mengutamakan agama Hindu sebagai agama negara gitu ya, meskipun dia tidak memaksakan kepada para penduduknya untuk mengikuti agama yang dianut oleh raja mereka gitu ya. Sedangkan Sailendra mereka mengutamakan agama Buddha di dalam pemerintahannya. Nanti kita akan cari tahu sebenarnya mereka berdua ini, 2 dinasti ini sebenarnya awalnya dari mana sih gitu ya. Nah, nanti sedikit bocoran juga, nanti setelah dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra ini runtuh, nanti muncul dinasti yang ketiga, yaitu namanya adalah dinasti Isyana, tanpa Saraswati ya, karena ini nama dinasti. Jadi nanti akan muncul lagi dinasti baru yaitu dinasti Isyana yang akan membangkitkan kembali kerajaan Mataram kuno di wilayah Jawa Timur daerah sini. Oke, kita akan cari tahu dulu nih, sebenarnya dari mana sih dinasti Sanjaya tersebut? Oke. Jadi yang namanya dinasti Sanjaya sebenarnya itu awalnya adalah nama seorang raja yang mendirikan dinasti ini gitu ya. Di mana di dalam sebuah prasasti, namanya di Prasasti Mentiasih, diceritakan katanya si pendiri dinasti ini adalah anak dari seorang raja bernama Sena atau Bratasenawa. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, para sejarawan menemukan ternyata Sena dan Bratasenawa ini adalah seorang raja di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Mungkin kalian sekarang masih bingung ya, Kerajaan Galuh itu kerajaan yang di mana sih? Mungkin kalian orang-orang yang tinggal di sekitaran Garut, Tasik, ataupun Ciamis, kalian dulu itu adalah bekas wilayah dari Kerajaan Galuh yang pernah dipimpin oleh Sena atau Bratasenawa atau ayah dari pendiri dinasti Sanjaya ini. Nah, di dalam prasasti tersebut diceritakan bahwa dia menikah dengan seorang putri yang merupakan keturunan dari kerajaan yang lain, namanya adalah Kerajaan Kalingga. Nah, Kerajaan Kalingga ini adalah kerajaan yang muncul di sekitar pantai utara dari mulai Pekalongan sampai dengan wilayah Demak gitu ya. Yang ada di pantai utara pokoknya daerah Semarang, kemudian daerah Temanggung dan lain-lain itu masuk ke dalam Kerajaan Kalingga. Nama putri tersebut adalah Sanaha. Nah, di dalam prasasti Mentiasih tersebut diceritakan bahwa mereka berdua setelah menikah itu memiliki seorang anak yang bernama Sanjaya. Nah, singkat cerita, Sanjaya inilah nanti yang menjadi pendiri atau dalam bahasa Sanskerta itu disebut Wamsakerta. Pendiri wangsa atau pendiri kerajaan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, ini adalah pendiri dari dinasti Sanjaya. Ini ternyata adalah keturunan dari 2 kerajaan yang berbeda. Satu adalah Kerajaan Galuh, yang satu lagi adalah Kerajaan Kalingga. Gitu ya. Jadi pendiri dari Kerajaan Mataram itu adalah keturunan dari Galuh dan Kalingga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di peta ini ya. Ini yang saya tandain. Jadi perlu kalian ketahui kondisi Pulau Jawa sekitar abad ke-7 itu terancam oleh kekuatan yang sangat besar yang berasal dari Pulau Sumatera, yaitu kerajaan yang kita bahas minggu lalu ya. Ingat di dalam salah satu prasasti Kerajaan Sriwijaya disebutkan mereka akan menyerang bumi Jawa.
Dan ternyata bumi Jawa itu kan ada beberapa kerajaan ya waktu itu yang kena serangan, dan yang paling pertama kena serangan itu adalah kerajaan Tarumanegara yang pernah kita bahas ya. Nah, setelah Sriwijaya menguasai kerajaan Tarumanegara, ternyata kerajaan Tarumanegara ini dipecah jadi dua. Jadi apa? Jadi kerajaan Sunda dan jadi kerajaan Galuh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kerajaannya ayah dari Sanjaya itu adalah kerajaan pecahan dari Tarumanegara. Gitu ya. Nah, singkat cerita di abad ke-7 tersebut, Sriwijaya atau wilayah kerajaan yang menaklukkan kerajaan kerajaan Tarumanegara tersebut kan membagi dua kerajaannya. Nah, setiap bagian dari kerajaannya tersebut itu ditunjuk seorang raja. Nah, di wilayah barat itu ditunjuk seorang raja bernama Tarusbawa. Nah, di wilayah timurnya, di kerajaan Galuh, itu muncul seorang raja yang bernama Purbasora. Nah, sebenarnya perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Galuh itu harusnya yang menjadi raja itu bukan Purbasora. Yang harusnya menjadi raja itu adalah Sena atau Brata Senawa, ayahnya Sanjaya. Nah, nanti di sini akan terjadi konflik karena memang Purbasora ini tidak disukai oleh Raja Tarusbawa karena memang seharusnya bukan Purbasora yang menjadi raja di kerajaan Galuh. Jadi perlu kalian ketahui juga ya, ini mereka tuh semuanya masih bersaudara, Sunda dan Galuh tuh masih bersaudara. Tapi karena Purbasora mengambil kekuasaan dengan cara ilegal dari dari Brata Senawa, akhirnya terjadi konflik antara Sunda dan Galuh. Nah, di sisi lain, di wilayah timur itu ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat karismatik. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Kalingga. Nah, ini adalah nenek dari Raja Sanjaya atau pendiri dari dinasti Sanjaya. Nah, Ratu Sima ini terkenal dia adalah seorang ratu yang mampu menerapkan hukum seadil-adilnya. Bahkan pernah ada sebuah cerita yang menceritakan bahwa dia ini adalah seorang ratu yang pernah menghukum anaknya sendiri karena anaknya melakukan sebuah kesalahan. Jadi kesalahannya tersebut waktu itu gara-gara ada seorang saudagar dari Tiongkok. Mereka tuh pengen tahu sebenarnya seketat apa sih gitu di kerajaan Kalingga itu dari segi hukum. Nah, mereka mencoba menaruh koin emas di sekitaran pelabuhan. Ternyata selama 4 tahun itu nggak ada yang ngambil si koin emas tersebut. Sekarung gitu ya, banyak bukan satu. Tapi tiba-tiba anak dari Ratu Sima ini tidak sengaja, dia ini akhirnya menendang dan keluarlah atau tumpahlah si uang tersebut, dan dia pun akhirnya terkena tuduhan bahwa dia hendak mencuri uang yang bukan miliknya tersebut. Nah, kabar tersebut sebenarnya tertulis juga di dalam sebuah catatan yang ditulis oleh Itsing. Kalian masih ingat Itsing juga berkunjung ke Sriwijaya, dia juga berkunjung ke Kalingga. Dia ikut dengan kapal para pelaut gitu ya. Nah, singkat cerita, si Sanjaya ini gimana sih bisa sampai jadi raja gitu ya. Nanti saya hapus dulu ininya ya, biar kelihatan. Nah, kalau kita udah tahu kan bahwa Sanjaya ini punya hubungan dengan kerajaan Sunda, punya hubungan dengan kerajaan Galuh, dan punya hubungan dengan Raja Kalingga gitu ya. Gimana sih caranya awalnya? Nah, awalnya Sanjaya itu kan karena ayahnya itu kan gagal jadi raja karena diambil oleh Purbasora tahtanya yang ada di Galuh. Waktu itu Sanjaya itu menikah dengan anak dari Tarusbawa. Jadi Tarusbawa ini adalah mertua dari Raja Sanjaya. Nah, akhirnya Tarusbawa waktu itu mau membantu gimana caranya Sanjaya ini nanti mengambil alih kekuasaan dari Purbasora gitu ya. Jadi setelah Tarusbawa nanti turun dari jabatannya, Sanjaya itu nanti jadi raja di kerajaan Sunda. Nah, setelah jadi raja kerajaan Sunda, akhirnya Sanjaya nyerang ke Galuh. Untuk apa? Menurunkan Purbasora dari jabatannya. Dan upayanya tersebut berhasil, sehingga Sanjaya berkuasa di dua kerajaan, di Sunda dan Galuh. Tapi ketika berhasil menaklukkan Sunda dan Galuh, dia berniat untuk menyatukan kembali Sunda dan Galuh menjadi kerajaan Sunda Galuh waktu itu namanya. Dia tidak hendak menjadi raja seterusnya, tapi dia memberikannya kepada anaknya. Nah, Sanjaya sendiri nanti malah pergi ke wilayah Jawa Tengah.
dia nanti meneruskan kerajaan atau wilayah yang dulunya pernah diperintah oleh neneknya di wilayah Kalingga. Nah, di wilayah Kalingga inilah nanti Sanjaya itu mendirikan kerajaan yang diberi nama Mataram. Jadi kenapa kerajaan ini diberi nama Mataram? Karena memang kerajaan yang dipimpin oleh Sanjaya dan dikuasai oleh Sanjaya itu adalah tempat atau di negeri ibunya, bukan di negeri ayahnya. Karena negeri ayahnya adalah kerajaan Sunda Galuh. Gitu ya. Itu singkat cerita tentang munculnya dinasti Sanjaya gitu ya. Nah, berikutnya gimana sih awal mulanya muncul dinasti Sailendra gitu ya? Kita akan lihat. Nah, dinasti Sailendra ini sendiri sebenarnya adalah dinasti atau keluarga yang datang dari kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti kalian ketahui kan, yang namanya kerajaan Sriwijaya mereka berkuasa di Sumatera, ada di Malaysia, di Thailand, di Kamboja, di Kalimantan, dan juga di wilayah Jawa. Nah, ketika Sriwijaya ini berkuasa atau menguasai wilayah Pulau Jawa, mereka tuh mengirimkan wakil-wakil mereka atau keluarga mereka untuk menjadi raja-raja, atau istilahnya kalau zaman dulu tuh kayak Belanda ngirimin dendels ke sini buat berkuasa di sini gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Nah, Sriwijaya juga waktu itu mengirimkan wakil-wakilnya atau anggota-anggota keluarganya ini ke Pulau Jawa untuk istilahnya memastikan bahwa kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa tersebut tetap tunduk kepada Sriwijaya. Jadi singkat cerita, dinasti Sailendra ini adalah dinasti yang datang dari Sumatera dan mereka ini adalah orang-orang yang dikirim oleh kerajaan Sriwijaya. Makanya agamanya Buddha. Gitu ya. Nah, itu secara singkatnya. Dan dinasti Isyana nanti kita akan bahas karena dinasti Isyana ini munculnya nanti setelah keruntuhan kerajaan Mataram kuno yang ada di wilayah Jawa Tengah. Ya. Sekarang kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih perjalanan dari kerajaan Mataram kuno ini. Nah, kerajaan Mataram kuno ini seperti yang saya tadi sudah ceritakan, dari segi silsilahnya ini agak rumit gitu ya, karena ada dua keluarga yang pernah berkuasa di kerajaan ini. Nah, raja pertama yang berkuasa di kerajaan Mataram itu namanya adalah Sanjaya. Dia berkuasa sekitar 732 sampai 760 Masehi atau sekitar abad ke-8 berbarengan dengan kerajaan Sriwijaya. Makanya Sanjaya itu sebenarnya punya kerajaan, tapi kerajaan itu sebenarnya terancam oleh kekuatan yang sangat besar waktu itu, namanya Sriwijaya. Nah, berdasarkan informasi yang didapat dari prasasti Canggal yang ditemukan di Jawa Tengah, dikatakan bahwa Sanjaya ini adalah penganut dari agama Hindu Siwa. Karena katanya diceritakan di dalam prasasti Canggal tersebut, Raja Sanjaya itu membangun sebuah lingga. Lingga itu bentuknya kayak gini. Nah, lingga itu sebenarnya kalau kita boleh ceritain ya, sebenarnya ini adalah simbol pemujaan dari Dewa Siwa. Nah, lingga itu bagian ininya, bagian ini namanya Yoni. Jadi ini lingga, ini Yoni. Di dalam agama Hindu ini merupakan lambang kesuburan. Lingga melambangkan laki-laki, Yoni melambangkan perempuan. Gitulah ya, pokoknya nggak usah saya jelasin, kalian mungkin sudah mulai berpikir gitu ya. Itu adalah isi dari prasasti Canggal. Katanya di dalam prasasti tersebut, seorang raja yang bernama Sanjaya mendirikan sebuah kota. Kotanya itu namanya katanya Kunjara Kunja. Nah, di Kunjara Kunja tersebut dia mendirikan sebuah lingga dan juga patung Lembu Nandi. Masih ingat Lembu Nandi itu adalah simbol dari kendaraan atau wahana dari Dewa Siwa. Jadi kemungkinan besar agama yang dianut oleh kerajaan Mataram kuno pada masa Sanjaya ini adalah Hindu Siwa. Itu ya, saya hapus dulu. Nah, berikutnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, berikutnya di dalam prasasti Mentiasi juga itu yang tadi diceritain. Di prasasti Mentiasi tersebut diceritakan tentang asal-usul dari Sanjaya. Seperti yang kita ketahui, Sanjaya itu keturunan dari kerajaan Galuh dan juga dari kerajaan Kalingga. Udah ya, itu nggak usah dibahas lagi. Nah, setelah Sanjaya ini meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rakai Panangkaran. Nah, dia berkuasa sekitar 20 tahun dari 760 sampai 780 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya Rakai Panangkaran ini muncul sebuah prasasti namanya Prasasti Kalasan, di mana di Prasasti Kalasan ini disebutkan
bahwa seorang raja bernama Rakai Panangkaran atau dijuluki sebagai Sailendra Wamsa Tilaka ini membangun Candi Sewu, Candi Mendut, dan juga Candi Kalasan. Nah, di dalam prasasti tersebut terdapat keanehan. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, bukan Candi Mendut ya, Candi Plaosan namanya. Saya lupa. Nah, terdapat keanehan karena kenapa? Rakai Panangkaran ini kan anaknya Sanjaya. Sanjaya ini agamanya Hindu, otomatis Rakai Panangkaran juga agamanya Hindu. Tapi ternyata yang diceritakan dalam prasasti Kalasan, candi yang dibuatnya, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan Candi Kalasan, semuanya adalah candi Buddha. Ini yang jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa seorang raja Hindu membangun sebuah candi Buddha? Bahkan dia punya julukan yang namanya Sailendra Wamsatilaka. Ingat, nama Sailendra ini kan nama keluarga yang dari Sriwijaya tadi kan. Wamsatilaka itu punya artinya adalah permata. Jadi arti dari Sailendra Wamsatilaka itu sebenarnya adalah permata dari dinasti Sailendra. Yang jadi pertanyaan, Rakai Panangkaran itu kan keturunannya Sanjaya, yang otomatis dia dinastinya Sanjaya. Tapi kenapa di dalam prasasti tersebut dia disebut Sailendra Wamsatilaka atau permata dinasti Sailendra? Nah, para sejarawan banyak yang menyimpulkan bahwa julukan Sailendra Wamsatilaka ini adalah sebagai ucapan terima kasih karena Rakai Panangkaran dia mau menuruti keinginan dari raja-raja yang berasal dari Sumatera. Ingat, Kerajaan Mataram didirikan ketika Sriwijaya sedang mencapai puncak kejayaannya. Jadi cuma ada dua pilihan ya. Ketika berhadapan dengan Sriwijaya waktu itu, kalau nggak menyerah, ya perang gitu kan. Kalau perang pasti kalah juga gitu ya. Makanya kemungkinan besar kayak Panangkaran ini adalah raja yang didatengin oleh pasukan dari Sumatera, tapi dia ini tidak melawan. Dia mengikuti keinginannya, dibikinin Candi Buddha. Oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Makanya dia dikasih julukan Sailendra Wamsatilaka. Oke lah, dia adalah permata bagi keluarga Sailendra gitu ya, karena dia mau membantu kita di Pulau Jawa. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya pada masa Rakai Panangkaran, kerajaan Mataram kuno ini secara tidak langsung sebenarnya disetir atau diperintah juga oleh dinasti yang lain atau oleh kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Sriwijaya lewat dinasti Sailendranya. Nah, ini gambar dari Candi Kalasan ya. Nah, kemudian berdasarkan prasasti Kelurak pada tahun 782 Masehi, disebutkan di sana bahwa pengganti dari Rakai Panangkaran itu bernama Dharanindra atau Indra atau Sri Sanggrama Dananjaya, yang ternyata dia beragama Buddha. Dan juga diketahui bahwa dia berasal dari dinasti Sailendra. Jadi saya bedain ya, pokoknya yang dinasti Sanjaya warnanya merah, yang dinasti Sailendra warnanya hijau. Jadi di sini kita kelihatan 780 Rakai Panangkaran, 782 di dalam prasasti ini ternyata rajanya udah berganti. Berarti dari tahun 775 di Mataram itu ada dua raja. Ada Panangkaran, ada Dharanindra. Tapi endingnya Panangkaran tersingkir. Jadi meskipun Panangkaran mengikuti keinginannya dari dinasti Sailendra, ternyata Rakai Panangkaran tersingkir juga. Wah, ngeri juga ya. Nah, mulai dari Dharanindra ini, dinasti Sailendra ini mulai berkuasa di wilayah kerajaan Mataram. Makanya nanti banyak dibuat candi-candi yang bercorak Buddha, bukan bercorak Hindu lagi. Nah, setelah itu diganti, muncul lagi seorang raja yang bernama Samaragrawira. Tidak terlalu banyak peristiwa yang terjadi dalam masa Samaragrawira ini, tapi setelah masa Samaragrawira ini muncul seorang raja yang dapat dikatakan dia salah satu raja yang terkenal di dalam kerajaan Mataram yang diperintah oleh dinasti Sailendra, namanya Samaratungga. Kenapa dia sangat terkenal? Karena dia adalah seorang raja yang perlu kalian ketahui, dia adalah raja yang memulai pembangunan dari sebuah candi yang sangat megah yang sekarang dianggap salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur
atau zaman itu tuh sebenarnya nama aslinya adalah Candi Jinalaya. Nama aslinya tuh ya, Candi Borobudur tuh sebenarnya nama daerahnya, nama daerah tempat candi tersebut berada. Nah, Samaratungga ini perlu kalian ketahui, dia bikin Candi Borobudur itu sebenarnya hadiah untuk istrinya yang bernama Dewi Tara. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah hadiah dari seorang suami kepada istrinya sebagai ungkapan rasa cintanya. Nah, gitu ya. Nah, kita akan sedikit pelajari juga nih tentang Candi Borobudur. Nah, berdasarkan Silpa Sastra, tulisnya kayak gini nih, Silpa Sastra atau kitab-kitab yang membicarakan mengenai pembuatan candi dan bangunan-bangunan dalam agama Hindu dan Buddha, Candi Borobudur itu dari segi bangunannya ini terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ada Kamadhatu atau dunia bawah. Kamadhatu ini adalah dunia yang dalam ajaran agama Buddha adalah dunia yang penuh hawa nafsu, penuh kekecewaan, penuh rasa sakit, penuh rasa sedih, penuh kesengsaraan. Nah, ini adalah dunia kita sekarang ya. Nah, kemudian ada rupa datu. Ini ada di tahapan yang kedua. Rupa datu ini biasanya ada relief-reliefnya. Jadi kalau kalian berkeliling searah jarum jam dari sini nih, di area rupa datunya, itu kalian akan menemukan relief-relief yang menggambarkan mengenai perjalanan dari seorang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu sendiri. Jadi rupa datu itu adalah dunia yang berupa, artinya dunia penyucian diri. Itu proses kita dari yang penuh hawa nafsu menjadi orang yang nanti sangat bijaksana dan juga lepas dari kesengsaraan. Yang ketiga, ada arupa datu atau dunia yang tidak berupa. Atau dalam agama Buddha itu dianggapnya adalah nirwana atau surga gitu ya kalau kita nyebutnya. Ini adalah dunia yang tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan. Itu adalah proses kenikmatan tertinggi di dalam agama Buddha ketika kita terlepas dari segala keinginan dan kesengsaraan gitu ya. Ini makna dari Candi Borobudur. Biasanya rupa datu itu yang stupanya paling tinggi. Nah, sepeninggal Samaratungga setelah beres pembangunan dari Candi Borobudur, ternyata Kerajaan Mataram ini sedikit mengalami masalah ya. Karena kenapa? Waktu itu terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Raja Samaratungga ya, karena memang waktu itu dia punya anak perempuan. Dia sebenarnya punya anaknya 2. Ada yang satunya perempuan namanya Pramodawardhani, yang satu lagi dia punya anak namanya Bala Putra Dewa. Mungkin kalian pernah dengar ya nama Bala Putra Dewa ini. Kalian nggak salah lihat, ini Bala Putra Dewa ini adalah Raja Sriwijaya nanti di masa depannya ya. Tapi pada masa kecilnya dia ini lahirnya di Kerajaan Mataram. Nah, singkat ceritanya, jadi Samaratungga tuh punya anak pertama namanya Pramodawardhani. Dia tuh digadang-gadang akan menjadi penerus dari Samaratungga. Tapi yang jadi masalah ternyata Pramodawardhani ini dia menyukai seorang pria yang ternyata berasal dari keluarga yang sebelumnya ditaklukkan oleh dinasti Sailendra. Oke, jadi Pramodawardhani waktu itu jatuh cinta kepada seorang laki-laki bernama Rakai Pikatan, di mana Rakai Pikatan adalah keturunan dari dinasti Sanjaya yang waktu itu tersingkir dari jabatan raja di wilayah Mataram. Nah, ini jadi ramai karena kenapa? Karena selain beda dinasti, mereka juga beda agama. Rakai Pikatan ini agamanya Hindu, dan Pramodawardhani ini agamanya Buddha. Nah, ini menimbulkan banyak sekali kontroversi. Wah, ramai pokoknya di kalangan netizen gitu ya kalau zaman sekarang. Tidak terkecuali adiknya yaitu Balaputra Dewa. Balaputra Dewa tidak menyetujui karena kenapa? Menurut dia, kalau misalnya Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani, otomatis nanti yang akan jadi raja adalah Rakai Pikatannya. Dan itu artinya menurut Balaputra Dewa itu adalah wujud tersingkirnya dinasti Sailendra dari Pulau Jawa. Nah, tapi waktu itu Balaputra Dewa berusaha untuk menjatuhkan dari Rakai Pikatan. Jadi singkat cerita, Rakai Pikatan tuh nikah sama Pramodawardhani terus dia jadi raja. Pas udah jadi raja, ditentang sama Balaputra Dewa, diserang. Tapi waktu itu masyarakat lebih mendukung Rakai Pikatan sehingga akhirnya Balaputra Dewa nanti harus menyingkir dan dia pergi ke Sumatera. Dan di Sumatera dia justru malah jadi raja dan jadi raja tersukses dari
Sriwijaya gitu ya, tapi dia nggak bisa menaklukkan Pulau Jawa waktu itu. Peperangannya terjadi di sebuah tempat yang kita kenal sekarang dengan Candi Ratu Boko. Itu ya, itu peperangan terjadi di sana. Nah, singkat cerita, setelah pernikahan ini, kerajaan Mataram kembali dikuasai oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Tapi semenjak Rakai Pikatan, ternyata tidak hanya agama Hindu saja yang diakui di sana, tapi agama Buddha. Makanya nanti setelah pemerintahannya Rakai Pikatan, agama Hindu dan Buddha itu bisa bergandengan tangan gitu, dengan damai ya, beda dengan zaman yang sebelumnya. Sebagai wujud kemenangan atas Balaputra Dewa dan juga kebangkitan dari dinasti Sanjaya dan kebangkitan dari kerajaan Mataram, Rakai Pikatan waktu itu bikin candi, namanya Candi Prambanan. Jadi sebenarnya dari fakta sejarahnya Candi Prambanan itu dibikin pada masa Rakai Pikatan dan beres nanti pada masa Dyah Balitung namanya. Bukan dibikin dalam satu malam gitu ya. Kalau menurut yang kisahnya Bandung Bondowoso sama si Roro Jonggrang itu kan dibikinnya dalam satu malam. Tapi kisah sebenarnya adalah ratusan tahun dibikinnya, dari zaman Rakai Pikatan sampai Dyah Balitung. Oke, setelah Rakai Pikatan ini, kita bahas dulu ini tentang Candi Prambanan ya. Nah, Candi Prambanan ini juga punya struktur mirip dengan Candi Borobudur, tapi karena Candi Prambanan ini cirinya adalah Siwa Buddha, jadi ini tuh candi gabungan antara agama Hindu dan agama Buddha, tapi ciri Hindunya lebih kuat ya. Ini terbagi menjadi 3 bagian juga, ada Burloka, bagian paling bawah yang menggambarkan dunia fana atau dunia kita sekarang yang penuh dengan kepalsuan gitu ya. Kemudian ada Burloka, yaitu adalah proses penyucian diri kita, proses pembuktian diri kita, berbuat perbuatan baik kita. Dan yang terakhir adalah Swarloka, yaitu puncaknya. Kalau dalam agama Hindu itu puncaknya bukan nirwana tapi adalah moksa. Moksa itu terlepas atau terhindar dari reinkarnasi gitu ya. Kelepasan tertinggi. Nah, setelah Rakai Pikatan, Raja Mataram berikutnya terus dikuasai oleh dinasti Sanjaya. Harus dipencet dulu kayaknya. Biar langsung. Nah, ada Rakai Kayuwangi, kemudian diganti oleh Rakai Watu Humalang dan oleh Dyah Balitung. Nah, zaman Dyah Balitung lah sebenarnya dinasti Candi Prambanan ini beres dibangun. Dan zaman Dyah Balitung juga lah salah satu puncak kesuksesannya, karena dari segi ekonomi kerajaan Mataram waktu itu menjadi kerajaan yang sangat diperhitungkan. Selain karena memang Dyah Balitungnya hebat, di samping itu juga Sriwijayanya udah menurun di zaman itu. Nah, kemudian diganti oleh Rakai Daksotama atau Empu Daksa dikenalnya. Kemudian diganti oleh Dyah Tulodong sampai yang terakhir Dyah Wawa. Nah, pada masa Dyah Wawa ini kerajaan Mataram kuno itu dianggap berakhir karena pada masa itu terjadi bencana alam. Jadi perlu kalian ingat, pusat dari wilayah kerajaan Mataram ini ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada 2 gunung Merapi, yaitu Merbabu dan Merapi. Dulu pada masanya Dyah Wawa, gunung Merapinya meletus sehingga menyebabkan wilayah kerajaannya hancur. Termasuk Candi Borobudur dan Prambanan semuanya tertimbun. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Candi Prambanan sama Candi Borobudur dulu tuh sempat hilang dan dianggap sebagai bukit gitu ya, tapi nanti waktu itu sama orang Inggris namanya Raffles ketemu, akhirnya dibongkar lagi, ternyata itu adalah sebuah candi. Nah, singkat cerita, kerajaan Mataram kuno ini akhirnya harus berakhir yang di Jawa Tengah ya, karena memang ada pemahaman dalam agama Hindu ketika suatu wilayah telah terjadi bencana atau pernah terjadi sesuatu prahara yang sangat hebat, itu nggak boleh dihuni lagi. Nah, waktu itu sehingga orang-orang yang selamat itu mereka pindah wilayahnya ke arah Jawa Timur, tepatnya di sekitaran Jombang, di sekitaran Madiun. Mereka mendirikan kembali kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur, atau mereka nanti mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Dan dari sinilah nanti muncul yang namanya dinasti Isyana. Oke, nanti kita akan bahas tentang dinasti Isyana ini minggu depan. Secara singkat, Kerajaan Mataram kuno ini sebenarnya
berjalan tidak terlalu lama ya, hanya dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-10. Kerajaan ini hidup berbarengan dengan kerajaan Sriwijaya dan bahkan pernah beberapa kali dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Tapi runtuhnya ternyata bukan oleh kerajaan Sriwijaya, melainkan oleh sebuah bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi. Oke, terima kasih untuk kalian hari ini yang sudah mendengarkan. Nanti akan ada tugas, silakan kalian cek di aplikasi sekolah kalian masing-masing. Oke, terima kasih, jaga selalu kesehatan kalian, semangat pagi, semangat 2 bisa.